Selamat datang di Bego Teknologi, berita dan gosip teknologi. Bersama kita para DPT kalian kata paling terupdate, terkini dan terjujur. Dan bukan review. Bukan review ya. Jadi ini memang bukan review karena memang sekarang tuh lagi memanas sih semuanya nih. Apa nih yang panas nih? Iya ya. Contohnya kita teasernya kan di awal ya. Boleh Jadi lah. kemungkinan saat ini di syuting ini hari Kamis. Hari Kamis. Hari Jumat itu sudah ada video Komodin nih. Wah, ini dia yang kalian tunggu. Dan juga salah satu komen tadi Lord Kutang ya. Iya ya, tadi Lord Kutang sudah ada masuk ke komen ya, luar Iya, biasa iya, gitu. iya, iya. Iya, jadi cuma nyantai kemungkinan yang bisa mengadu domba orang Cina. Jadi tinggal join aja di member kalau mau lihat live-nya gitu ya. Boleh, Cuma langsung mulai dari domborong Cina ini juga ada recap dulu bentar kali ya. Boleh. Yang tiba-tiba launching Vivo Y500 nih. Harganya berapa, Gir? Y500. Aduh, muncrat dong. Y500 ya. Lagunya Yes series ye. Bukan yang gak habis-habis. Ya nggak habis-habis. Apakah nggak habis-habis di gudang? Ini barang baru. Iya, barang baru. Masih belum habis lah. Masih belum habis. Pasti nanti habis. Iya nanti. 2030 enggak lah. Habis lah. Ya, 500 ini hadir ya di harga 6 juta gitu ya. Unisoc P7300 ya. Di sini sebenarnya untuk layanan 6,83 inch Full HD Plus AMOLED. Sebenarnya Dari secara speknya dari spek tuh enggak banget, enggak lah, bagus juga. bagus. AMOLED. Itu AMOLED, bagus nih. betul. Ya, tapi udah 6 juta sih ya. Betul, 6 juta. Nah, itu penilaian HP bagus itu tuh sekarang tuh sulitnya adalah karena kita benchmarknya masih tahun lalu di. Betul sih. Ya kan? Untuk kayak gini kan bisa 7300, 6 nanometer, Y500 gitu kan. Full HD AMOLED tuh harusnya kalau kita berkaca sama Y100 5G yang wah bagus banget ya. Y100 5G inget gak lu? Ya 100 4G, 5G ya. 5G. Itu yang pakai 4 Gen 2. Iya, Wah, yang itu dimana bagus di banget. kill sama Vivo karena terlalu disrupsi. Terlalu bagus. Iya, jadinya dijadiin light sebenarnya. Turunin lagi. Nah, ini harusnya tuh ini mungkin handphone kalau mungkin launching 2023 ya 4 juta lah. 3 4 Harusnya di juta. bawahnya 3 juta bahkan Unisoc soalnya gitu ya. Sebenarnya yang bikin gua kekecoh itu Iya. nama Unisocnya. Kenapa emang? 7.300. Iya, jadi seolah-olah bisa ngomong ini harganya 6 juta 7.300. Udah. Wih, ya dikira wah, Wah, Dimensity apa sih? 7.300 nih. 6 juta nih pas dibeli Unisoc. Tapi Tapi gua nggak belum tahu apa-apa. sih. Ya siapa tahu Kita ya. belum ada itu 7.300 Unisocc ya. Ya HP yang udah ada kita belum kan? Belum. Yang terakhir 7250 paling ya? Iya, Belum juga. T7250 udah ada itu banyak, Cok. Nggak, kita Pokok pegang. C81, Bro. Lalu ada lagi namanya Realme. Lalu ada juga belum di Altel C3 ya. Oh, Etel City yang di benchmark. Iya, ya. cuma kan tuh T7250 kan sebenarnya masih nanometer 12, Cok. Nah. 7300 sih sebenarnya oke. Sebenarnya kayak G99. Apa benar? Iya, bener. Aku penasaran sih. 6 nanometer sebenarnya. Nano review. Bener kan? Gua? A78. Iya bener kan? A78 tuh 2020 lah, sama Iya, iya, A55 iya, kan kalau nggak salah iya, kan. iya. Good. Jadi ini sebenarnya tuh G99 versi Uni SoC di. Bener sih. Gitu, tapi pertanyaannya haruskah 6 juta? Nah itu gua nggak tahu gitu. Ya. Tapi kalau ngomongin masih Vivo, sebenarnya ini ada juga nih kabar gembira atau tolol, gua nggak tahu ya. Dari Getizen ya, teman kita yang tidak mau diundang Megatech ya. Getizen admin, sialan lo. Mana lo sini dong? Lanjut ya. Masih Vivo juga nih service centernya katanya ganti Oh, yang baterai. IQ ya? Iya, ini Wah, service gila. center si Vivo nih. Iya. Ganti baterai IQ baru gara-gara baterai health-nya 91%. Wah, gila, Respect ini gua. pasti user Apple tuh yang hari-hari ngeliatin BH tuh kan. Iya. Wah, mau ganti dong. Gue gak mau dong. Iya kan user Apple yang awam banget kan kayak turun 1%-nya. 1% turun. Tolongin saya. Biasa aja lagi baterai health mah pasti turun cenah Pasti gitu turun. ya. Pasti Tapi turun. diganti sama Xiaomi Vivo nih bener-bener apa namanya? Baru di Iya, baterainya. unik. Padahal dari si beritanya itu Iya. katanya diganti ketika udah nyentuh 80%. Betul, karena itu emang garansinya kan emang 20% sebenarnya. Betul, tapi karena nggak ada yang pakai service centernya, karena tidak ada masalah, Oh, dipakai dah itu barang. kirain Aldi ngomong karena tidak ada yang pakai service centernya, karena tidak ada yang pakai HP-nya. Enggak. Oh, enggak lah ya. Kalau itu gua nggak tahu Iya, sebenarnya. enggak kalau Aiku mah rame lah. Rame. Soalnya iya. Itu dia. Iya. Stoknya banyak nih, gimana gue buang nih? Kasih dah. Gue segitu aja enggak lah. Enggak. Tapi sebenarnya nih salah satu hal yang bisa dipuji dari Vivo nih, karena sebenarnya Vivo tuh yang paling kalau di community tuh paling dipuji soal service center. Juga katanya paling bagus. Iya benar. Lu inget gak di video lu kan ada ngomongin service center tuh, di quote lah, di komen, di bread.
Service center bagus. Dir Samsung anjing banget tuh. Lu nggak boleh gitu. Bagus itu Samsung service centernya. Gimana sih? Ya kan? Tapi aku penasaran sama lu. Lu kan udah harus gak sih sebenarnya menilai sebuah smartphone, misalnya kayak gue mau beli nih HP, lu ngeliatin service centernya dulu gitu. Pertama, kalau lu udah main harga HP yang gak murah, itu menjadi penting. Nah, gak murah ini berapa menurut lu? Sebenarnya relatif, tapi menurut gua di atas 5 juta menurut gua udah mulai jadi betul. pastian lah. Bahkan kalau gua di atas 3 juta deh. Ya, Di atas 3 juta karena gini, kalau gua logikanya tuh adalah UMR rata-rata Indonesia itu 3 jutaan. 3 sampai 4 juta gitu. Iya. Nah, jadi menurut gua tuh udah UMR siapa? UMR Indonesia, iya. Jadi maksud gue itu udah harga handphone 1 bulan orang makan gitu. Betul sih. Jadi harus diliatin service centernya menurut gue. Gitu. Cuma nih gua walaupun gua nggak bisa normalisasi ya, cuman kalau angka 3 juta biasanya tuh bisa ada potensi diremehin. Walaupun maksud gua oknumnya nih ya. Iya. Anjing lu 3 juta doang lu. Iya, bacot banget lu. Mau aja mana Ki? Iya. Nggak 3 sekedar juta gua, doang gitu. tuh. Beli aja tuh di mana Gary Shell gitu kan. ganti baterai Nokia. Gua ngerinya dimaksud. gitu. Iya, sih. Cuman ya tetap aja sih service center tuh penting banget. Iya penting banget. Jadi berarti menurut lu berarti gini dong. Lu ketika mau beli handphone lu lihat juga apa namanya sentimen dong berarti. Betul lah, ya kalau bisa. Iya, soalnya sekarang tuh ya, nih silahkan quote ya teman-teman ya yang suka ngeklip nih, maksudnya kasih teman kalian yang awam gitu. Maksudnya kalau mau beli handphone itu di indeks ekonomi ya, indeks ekonomi maksudnya karena udah mahal semua, risetnya juga harus ekstra gitu loh. Betul sih, sayang banget kalau belinya ngasal. Iya, kalau beli ngasal triada. Iya. Triada. Iya kan, Inoy, wah, bagus nih. Ada satu orang tolol kan di tongkrongan. Bagus nih aja nih, UFS Inoy. HP apaan tuh Inoy? UFS 512 G99 nih. Pas dibeli, login di Korea HP-nya. Aneh banget ya. Tapi gitu loh dari service center. Gue suka lah sama Aiku ya. Aiku di Vivo ini sama by the way. Respect gue sih. Vivo. Iya. Dan masih apa namanya konsisten gitu. Semoga konsisten terus ya. Terus ada juga nih yang saudaranya ini bukan service center di ini tapi rekor muri lagi di yaitu Realme ya muncul per hari ini harga 2 jutaan. P4X, P4X ya, Forex. P4. Iya, Tapi sebenarnya gue bingung P4 itu ada nggak sih? P4 itu belum ada. Oh belum ada. Belum ada. Sebenarnya tapi di Global udah ada. Tapi belum masuk Indo. Belum. Kayak seingat gua. Tapi boleh koreksi. P3 tuh bagus dulu. Iya, P3 kan? P3. Iya, P3 bagus. Kok P3 ya? Ya, tapi bener loh. Ini buat teman-teman yang mungkin perhatiin ya, pasar-pasar yang HP-HP buangan, P3 itu sempat kayak 2 bulan yang lalu di saat video ini tayang adalah orang tuh P3 pada nyariin karena tiba-tiba dijual harga murah di. Betul. Di mana speknya itu lu mumpuni kan sebenarnya kan. Betul. Di 7.300 kalau nggak salah. Terus secara OS juga kencang gitu loh dan RAM-nya lumayan gede seingat gue ya. Itu tuh jatuhannya Realme 13 Plus seingat gue. Jadi gaming, ya, jadi gaming HP gaming yang dimurahin di onlinein iya, gitu. karena online. Sebenarnya gue agak kegocek sama Realme. Kenapa? Karena gue pikir udah ada P4. Iya, tapi ternyata tidak ada. iya karena kemahalan nih. Bukan masalah. Jadi Realme mahalnya. begini kan, Realme itu mungkin sudah muak nih. Dihina-hina community, saya hanya diam. Dicaci dimaki, mana UFS ya bang? Saya juga diam. Ditanya-tanya GT-nya mana nih bang? Kok nggak masuk-masuk? Saya juga diam. Tetapi di Jakarta, sebetulnya Realme akan lawan. Kok bisa jualan gaming anjing? Unisok cuk. Wah kacau bener cuk. Enggak, saat gue jadi sebenarnya tuh lagi-lagi gini. Realme ini kalau bisa dikritik tuh memang suka gini. Ini handphone misalnya buat ini nih, buat satu area kan. Tiba-tiba berubah jadi begini nih gitu. Lu bisa nih kepikiran satu orang gitu ya atau 2 orang, 3 orang terserah gitu kan. Unisok, MMC gaming. Nah itu tuh yang ngomong gaming tuh ya. Siapa itu yang ngomong gaming ya? Sebenarnya bisa aja. Karena kan hasil tesnya kan kita juga punya. Masih bisa main game. Masih bisa gitu main ya. Dan ini MMC sebenarnya tuh lebih ke ini NFC-nya lah NFC gitu. ini. Tapi gue respect sih di tes Iya. 10 jam tuh Chandra. Iya. Itu berarti awet. Chandra tiba-tiba ada Chandra di obrolan ini. Dia main itu 10 jam berarti kuat. Main apa? Lancar Mobile Legend. Ih parah banget dia. Wah gila 10 jam megang Unisok MMC sih. Maksud gua gila bener lu Chan, setan lo ya. Maksud gua bisa sebenarnya kita bisa ambil sampel sih. Kayak kita kan ngetes 2 jam aja sebenarnya Pak Bilal kan. Gua belum beliin kopi lagi. Iya. Maksud gua kita lihat kan untuk 1 jamnya itu 7%. Sebenarnya emang bener klaimnya.
Bener, ya bener Iya, sih. bener Emang gitu. buat ketahan Dah, baterai. dan sebenarnya IMMC kalau mau fair-fairan ya, IMMC ini tuh sebenarnya bukan yang buat main Mobile Legends makin nge-lag enggak. Tapi ke game-game AAA kayak Genshin Ya gitu. buat loading datanya Betul, itu. iya jadi kayak pohon-pohon kan ada tuh. Iya. Atau main Ragnarok mungkin. Itu akan berasa tuh. Sesimpel lu mulai game tuh loading itu tuh. Iya, Loading. itu doang. Dan anehnya di saat gua kemarin ngetes main juga nih, ya, gua udah pakai Realme P4X yang IMMC nih. Terus kan main loading sama orang-orang kan. Iya. Ternyata ada yang lebih lama. Itu HP-nya apa anjing? J5. Gua nggak tahu HP-nya apa. J5 udah, J5 Iya, J5. iya apa tuh? Jelly Marut nih udah pasti. Udah pasti ya. Jadi Makasrom. Iya. Tapi gak apa lah ya. Tapi maksud gua ya udahlah, lanjut. Tapi gue suka niatnya cowok. Ya. Rekor muri anjing gila. 10 jam anjir. Tapi emang dia setiap produknya ada rekor muri. Nah, tapi sebenarnya di semua fair-fairan ya. Gue kemarin tes GPS-nya juga bagus, cowok. Iya. Jadi itu sebenarnya mah mah. HP ojol sebenarnya. Iya, bener. Lebih sukanya gue kalau itu disebutnya tuh HP produktif aja gitu. Kan HP ojol kan udah yang kemarin yang berenang. C100 Iya. X Iya. yang dibahas Aldira ya. Gila. Luar biasa tuh ya. Oh yang panas-panasan itu. Iya. Wih, di HP kampus, Cuk. Wah, lu bayangin gak anak kampus nih. Bang, aku mau beli Realme. Dipukulin orang pasti anjir. Udah pasti enggak ya, canda. Lanjut. Tapi ini sebenarnya kita kalau mau coba ambil sampelnya nih, sebenarnya kan di market tuh ada yang dengan spek yang sama, mirip-mirip. Si Itel City 200 kemarin. 750. Iya, plus NFC tapi MMC. Iya. Nah, kalau si Poco C81 Pro ini sama 8 GB tapi RAM-nya. Iya. UFS tapi nggak ada NFC. Nah, itu gimana menurut lu? Tergantung kebutuhan lagi. Betul. Kalau UFS sebenarnya ya lu pakai buat mungkin ya game lagi sebenarnya Ya kepake game, kan. iya. Lanjut ke yang launchingnya tanggal 22 Juli ya. Ini mana semua tech reviewer udah upload ya kan? Kita belum. Kita belum, gua udah kan ngeledek. Enggak ngeledek, gua support. Ntar gue bahas sebelum launching. Betul ya. Jadi sebenarnya teasernya udah ada ya, seperti apa coklat-coklat Coklat dipotong-potong. dipotek. Yang, Terus? yang kue dalgona. Dalgona dibikin kotak Bikin gitu kotak, ya. Jadi iya. sebenarnya mah kemungkinan ini akan menjadi white ya. Yes. White dari si Samsung gitu. Nah, dari Z Fold series dan white ini menurut lu apa yang paling menarik nih? Yang paling menarik mendingan lu bahas Z Fold atau yang white menurut lu? Tentu yang white. Kenapa? Karena ini desainin baru. Sebenarnya gua nggak tahu sih. Lagi-lagi kita nggak bisa berharap banyak ya, karena Samsung tuh dari ke tahun-tahun tuh fiturnya sampai sekarang tuh biasa-biasa aja. Betul. Nah, ini gue pengen tahu white nih hadir Iya. dengan One UI yang baru mungkin. Nggak mungkin sih kayaknya kalau dari historical speaking sih harusnya baru. Harusnya baru. Lagi One UI 9. Iya harusnya. Tapi kita nggak tahu iya. gitu ya. Harusnya ada nih untuk fitur yang white-nya ini lebih rich lagi. Betul. Karena sayang banget ketika lu keluarin HP yang baru desainnya Hah? dengan fitur OS yang biasa aja tuh Betul. kalah sama Huawei. Iya. Huawei ini terjebak di Cina aja nih. Cuma pertanyaannya kan gini di, kalau kita ngomongin Fold Cina, yaitu Oppo kemarin kan di Malaysia 35 juta. Dan kalau dengar kabar burung kalau di Indonesia mungkin bisa 37 sampai 38 juta. Bahkan bisa lebih. Iya, berarti ini Samsung harganya sabar aja, Cuk. Nah, tapi bisa jadi dia itu pakai harga yang Fold lama. Fold lama tuh berapa harganya? Let's say ambil 25, 27 27 lah. Mungkin Wah, bisa dari jatuhnya situ. Karena yang Fold-nya sekarang itu dijadikan Ultra. Jadi dia tetap yang Fold yang biasa. Oh, kliknya ini ada Ultra katanya. Iya, jadi enggak. Jadi Fold itu sekarang namanya Fold Ultra. Yang Fold yang gini Iya, itu Ultra katanya. Jadi flip, Ultra sama yang ini white gitu. Jadi itu biar nggak ribet mungkin. Soalnya kan tetap namanya kalau yang Fold itu Samsung Galaxy Z Fold 8 White sama Z Fold 8 biasa. Iya. Itu beribet. Tapi menurut gua white ini, kemunculan white ini adalah mirip kayak game handheld menurut gua. Tablet dong. Enggak, gini, game handheld, betul nggak kenapa ngomong game handheld? Ini konteksnya gaming ya. Ketika lo pengen gaming yang bisa kemana-mana, ada handphone tapi handphone nggak bisa main PC gaming. Ya. Kalau lo mau main game PC, harus di PC, tapi PC berat. Muncullah laptop gaming kan. Tapi laptop gaming juga lo taruh kasur gak bisa. Betul. Muncullah PC handheld kan. Ya. Nah itu menurut gua white itu tuh ngisi yang kosong di sana. Mungkin ya. Entah rasio atau apa, soalnya gua pribadi juga gak begitu attach sama Fold ya. Maksud gua ngeliat Fold keren, cuma gua gak ada pengen untuk, gua masih suka candy bar gitu sampai sekarang. Betul sih. Tapi tetap aja
White Vault itu tujuannya bukan untuk main game kan? Enggak, bukan maksudnya di konteks yang sama gitu. Dimensi gitu. Iya, mengisi dimensi. Ya mungkin itu bisa, cuman lagi-lagi sih kita mesti lihat fitur Vault-nya itu apa. Betul. Lu udah lihat itu sih yang kemarin di Cina Huawei yang Vault-nya? Bagus itu. Kayak begitu kan harusnya kan? Iya, harusnya seperti itu. Gue suka itu desainnya. bagus banget, Cok. Harmoni tapi ya, bukan EMUI. Harmoni OS Next. Nah iya, OS-nya native kan? Native. Beda. Masa pakai virtual mesin? Enggak, beda. Enggak. Iya, soal Harmoni OS. Iya. Coba masuk Indo itu. MIUI ya, MIUI ya. Tapi ada juga MIUI. Ini gue lihat lantai kayaknya bau tai. Gimana solusinya? Pel aja bang, pakai yang bawah. Ini sponsor kita hari ini. Wipol. Sekarang Wipol tersedia di Dirijen. Jadi kamu tidak perlu untuk sulit-sulit beli sesetan lagi guys. Nih tuh. Lebih besar, lebih hemat 20% di. Di mana RAM sedang naik, Wipol harga makin worth it 20% di. Gitu ya. Tuh, efektif membunuh virus. Lantai bersih kesat, wangi segar, teruji dermatologis jadi tidak gatel. Dan ini kan biasanya dipakai di ICU ya kan. Nggak jadi cocok ada buat bunyi. lu sih itu. Iya, ada bunyi tut tut, ada yang nangis ini bau Wipol. Bukan gitu. itu Wipol bukan ini ya. emang itu. Iya, Cok. Iya ini, Cok. Iya ini tuh baunya bikin trauma soalnya. Iya, gitu. Apa tuh buat saya berdua? Kenapa? Karena kan ada tidur di lantai. Komedi. Ya, komedi apa ini ya? Ya itulah kira-kira Wipol. Kemasan untuk institusi, disinfektan pembersih lantai buatan Indonesia. Lanjutlah ke berita-berita ya, karena berita juga sebenarnya banyak banget nih. Wah, gitu iya ya. nih. Kayak misalnya Apple negosiasi dengan CXMT dan YMTC ke pemerintah gitu. Iya, ini dia nih. Iya, ini gong banget nih berita. Beritanya gong banget karena sebenarnya kan kita lihat tuh sebenarnya di press kan udah kasih lihatnya. iPad naik 4 juta gitu. Terus 4 juta, iPad ya? Pro M5 itu naik 6 juta, MacBook Gila, Neo itu gila. naik 3 juta. Iya. Gimana tetap masih worth it ya? Sebenarnya masih worth it, cuman naikin harganya tuh gila. sih. Iya, gila banget. Terus ada Mac Studio 1 TB, ini naik 36 juta. Anjir. 100 juta cu, ini Apple sudah mulai terdampak gitu. Yang dimana kan pertanyaan terakhirnya adalah apakah iPhone terdampak juga nih? Pasti. Iya Nanti. gitu. Nanti, cuma makanya Apple lagi mencoba untuk mengurangi kenaikannya dengan negosiasi ini nih. Jadi yang nggak tahu CMXT ini adalah Changsing Memory Technology. Ya. Ini dari China juga, spesialis di RAM ya. Salah satu terbesar juga. Lalu YMTC ini Yangtze Memory Technology Corp, spesialis NAND. Ini tuh yang part penting di SSD lah. Jadi storage ya. jadi satu buat RAM, satu storage. buat storage. Cuma dia masuk ke blacklist Pentagon. Betul. Alias US gitu. Nah, sekarang tuh Apple tuh sekarang ini kayaknya lagi negosiasi buat Apple bisa beli ini dari kedua Cina ini nih. Betul. Karena semua akan berlabuh di Cina nih. Semua harus ada Cinanya biar bisa harganya ketahan gitu ya. Nah, ini menurut lu gimana nih? Apakah ini adalah hal yang bagus atau sebenarnya enggak nih menurut lu? Gua nggak tahu ya. Sebenarnya ini dua perusahaan ini dia itu bikin chipnya tuh dari mana? Oh iya itu juga. Kalau SMIC sebenarnya agak sayang. Tapi nggak tahu juga ini kan sama storage ya. Bukan. Jadi kan nanometernya tuh nggak se-advance sama TSMC. Betul. Kan? Cuma sekali. kalau beneran bisa, ini gue sih respect sama Apple. Iya. Kalau Apple bisa, berarti yang lain bakal ngikutin. Iya, karena ini udah dibuka US, artinya Iya. boleh gitu Boleh. ya. Dan maksud gua, ketika Apple pakai biasanya proofing bagus. Betul. Jadi, Karena perusahaan besar ini kan emang biasanya menjaga nih. ya ngestandarin lagi Betul nih. gitu ya. Dan ini sebenarnya bagus lah, maksud gua kayak untuk nahan harga iPhone, di mana iPhone ini sebenarnya salah satu penyumbang besar kekayaan Apple sebenarnya. Iya jelas. Udah jelas gitu Jelas. kan, iPhone ini kan masif banget kan, yang dimana kalau misalnya mahal takutnya orang akan nahan-nahan gitu. Iya. Di beberapa perusahaan besar ya, kita nggak ngomongin smartphone doang, bahkan sampai mobil gitu, ada yang bener-bener nahan kayak bahkan sampai 5-10 tahun itu kalau mobil atau kalau HP tuh bisa nahan 3-5 tahun 3-4 tahun. karena ya bagus-bagus aja gitu. Ketika pengen beli udah mahal. Nah itu Apple kan pengennya setiap hari jualan Ngeruk gitu. terus. Tapi gue tadi yang pas nonton itu video soal Apple mahal, gue lupa ada tuh penjual namanya siapa ya, Iya. ngasih insight yang bagus. Sebenarnya harga mahal kan naik ya wes. Iya. Tapi yang paling kedampak itu dia cerita itu sekolah-sekolah swasta yang udah pakai iPad. Orang tuanya kasihan. Kenapa? Jadi misalkan nih harga gedung, harga sekolah pendidikan itu dipatok misalkan 30 juta nih masuk Iya. nih.
lu mesti tambah lagi untuk beli iPad-nya. Oh, karena bisa iPad-nya 7 naik juta. harganya kan. Iya. Wah, makanya ini nyambung juga nih. Harusnya kalau misalnya Apple berhasil untuk menegosiasi dengan pemerintah untuk beli di kedua perusahaan Cina ini, menurut gue ini adalah menjadi next level dan menjadi standar baru buat industri. Betul. Gitu, ketika Apple ngikut, Samsung mungkin ngikut atau HP Cina lain Ya, ngikut at least gitu. Cina ngikut bisa. Betul gitu. Karena kan ini udah parah banget ya. Kayak misalnya nih, Transforce Corp di Taiwan nih, Global Notebook Computer katanya akan nurun 13,6% gitu. Iya, Yang bakal dimana ini lemah. gede banget anjir. Iya. Jadi ini udah masuk bulan Juli. Betul. Kuartal 3. Kuartal 3. Lu belum beli laptop, lu rugi. Rugi gitu ya. Tapi ada juga yang merasa dirugikan dan ngesu SK Hynix ya. SK Hynix, Micron dan Samsung lagi dituntut karena price fixing lewat class action lawsuit. Tapi gue bingung nih sama Su-nya ini. Iya. Price fixing. Iya. Berarti harga RAM tuh sebenarnya nggak semahal itu dong. Wah ini makanya ini yang lagi disudi. Jadi price fixing ini, oh ya tapi ngomongin action lawsuit ini adalah perwakilan kelompok ya, kayak di Indonesia juga pernah tuh kasus gagal ginjal anak ya, yang dimana disayangkan banget ya, karena minum obat gitu, ada orang jadi Kayak malpraktek. ya perkumpulan orang tua ngesu ini perusahaan bisa itu, dan di luar negeri juga ada nih. Price fixing itu adalah kesepakatan ilegal, jadi kayak under table, ayolah kayak misalnya gua sama lu nih, Lagi rame nih. oh iya lagi rame nih, udah turunin aja gitu. Nah, komplainnya itu adalah pertama karena ini 3 perusahaannya adalah memegang 90% market share di RAM di dunia. Yang dimana kalau 3 ini kongkol emang mampus kita semua Emang langsung. iya sih. Makanya kan ini diduga kong kali kong ngurangin produksi buat DDR3 dan DDR4 satu. Yes. 2, kong kali kong fokus ke SBM atau buat AI. Jadi lebih fokus ke AI. Ya, high bandwidth Karena ngomongin apa namanya margin lebih gede. Ya. Jelas gitu kan. Lalu nomor 3, kong kali kong batas-batasin pasokan biar harga naik. Jadi di pengepulin. Ya ditahan-tahan. Ditahan Ya. biar harga naik gitu Ya, kan. langkan, Ya. langkan. Iya. Lalu 4, dia manfaatin semua ini emang buat simply mau cuan dapat. Jadi action lawsuitnya ini kesini gitu. Tapi masalahnya sebenarnya ini udah dilakuin sama hal yang sama di 2018 ke 3 perusahaannya juga. Dibilang kayak kong kali kong tapi gagal, decline karena nggak ada buktinya. Nah kemungkinan ini akan terjadi lagi decline karena sebenarnya bukti yang di lapangan tuh juga udah jelas gitu. Yang dimana kan RAM-nya ini butuh berapa sebenarnya, kan banyak banget kan. Bener. Gitu. Tech giant-nya tuh gila juga. Iya, tech giant-nya juga. Lu kalau ngelihat sampai berisik tuh, AI doang aja sampai berisik kan. Lu tau gak sih yang di Amerika kan lagi rame tuh, Yang mana? yang perusahaan AI-nya itu kan berisiknya parah banget kan. Oh iya iya. Padahal tuh nggak bikin apa-apa, tuh lagi learning gitu. Lagi learning aja. Ya cuma sebanyak itu dan semasif itu. Nah ini makanya gue sih pengennya sih ini akan ada apa namanya pencerahan dari kedua perusahaan tadi ini, kayak CXMT sama IMTC kan. Makanya gue berharap kalau gugatan ini dilanjutin itu bisa kayak lalu dua perusahaan Cina ini juga menang nih di Apple, akan ada terang lah Ya, gitu. jadi ada kompetisi baru. Betul, karena kan ketika dibebankan ketiga perusahaan ini yang dimana 90%, Ya. maksud gua ya itu kan udah terlalu tai. Walaupun 3 jadi monopoli juga. Iya, kan? jadi monopoli juga bener. Iya. Dan apalagi kalau misalnya dia bener-bener price fixing, di mana kayak ya udah ngumpul bareng aja, itu kan tinggal bakal kan sebenarnya. Iya. Iya. Pasti kenal semua nggak sih? Iya, gitu kan? pasti kenal ya, kayak kita nih, misalnya kita kayak apa namanya di channel nyantai juga kenal sama channel Jagat Review, channel Iya. sama ini kan kenal-kenal, ya gitu aja segampang itu. Ya, kayak gitu. kita kong kali kong sama Bunga Kudet. Kita Iya. bahas Samsung mau Iya iya, Fokusin bisa aja. Cuma ya itu ya. Tidak baik Ya gue pengennya sih ini akan selesai dengan cepat sih, karena gue baca-baca tadi katanya ini akan naik terus sampai 2028 coy. Tapi kalau misalnya ini berhasil dan Apple mau nurunin harga, itu gue Wah gila banget, respect banget. Yang dimana kan Android harus mau nggak mau nggak mau masalah. nurunin harga atau optimize dia punya RAM. Betul. Betul Ya. kan? Masalahnya itu juga karena gue sangat yakin dan kayak 90% nih keyakinan gue tuh ketika HP mahal Betul. dan harganya udah mulai normal, HP itu nggak bakal dimurahin lagi. Nggak bakal. Gue yakinnya seperti Nggak itu. bakal. Karena ya dia kan memikirkan orang yang udah beli sebelumnya. Bener. Gitu. Yang beli sebelumnya lah Mampu. rugi dong. Iya Gitu gitu. kan. Udah mampu, berarti gue bikin lagi aja bagus. Nah, Iya, itu dia tuh. betul lah ya.
Ya semoga nih berlalu ya. Ada juga yang nggak berlalu cepet nih kayak Redmi Note nih. Aduh gila dicepetin lagi nih ya. Iya. Redmi Note 17 maju ya, kemungkinan akan debut di Cina bulan Juli. Kelihatannya nih Xiaomi, dan kelihatannya Xiaomi juga pamer sekalian nih. Jadi ngasih lihat Redmi Note, sekalian ngasih lihat Redmi Note 12 tahun udah jualan 500 juta unit. Wow, banyak sekali. 500 juta ini berarti berapa persen Dunia. Ayo ini miliar ya Indonesia. Iya, dunia miliar. Cuma maksud gua tetap gede. Gede sih. Tetap gede, 500 juta unit. Iya, 500 Anggaplah rata-rata 3 juta Aldi. 3 juta. Lo hitung itu duit semana itu ya. Makanya ada mobil Xiaomi. SU7, nah itu yang gue bilang tadi ya. Kan ada tuh Redmi Note yang kelihatannya kayaknya tag-nya dari begini tiba-tiba gini. Nah, yang ini bagian ini nih tiba-tiba ada SU7, ada kulkas meja, Ada AC. ada AC meja. Nah, itu. susah. Ya cuma ya itu bebas lah ya. Cuman nah kemungkinan Redmi Note ini akan ada 17 Pro dan Pro Max gitu. Nah, katanya Pro nanti akan pakai 6 Gen 5, 50 megapiksel dan baterai 9000 di Cina ya. Yes. IP rating 698 dan Pro Max katanya Dimensity 7500, 200 megapiksel, baterai 10000 gitu. Tapi lagi-lagi Cina Cina selalu beda. Cuma kan seperti tadi yang gue bilang di awal saat live ya, 17T ini kan sudah mulai ada di Cina. Jadi kayaknya kemungkinan Xiaomi ini ada kecenderungan mau nyamain Aku yakin teknologi, at least baterai, chipset lah, itu chipset. chipset mah harusnya ngomong ke Oppo anjing tuh, aduh Oppo Reno tuh lihat ya 16 Pro-nya ya di Cina bagus sekali, pas masuk Indo, aduh. Bagus juga kencang 8550. Enggak, bukan kenceng, lebih ke dia itu memaksimalkan 8050-50-nya. Setara Poco. Tapi ngomong sedikit Reno ya. Reno itu 15 Pro Max-nya tuh ternyata 16 Pro Max Reno ya. Ternyata 16 tuh Pro. 16 Pro apa 15 Pro Max? Yang baru 16 Pro ya. 16 Pro itu katanya kecenderungannya tuh mereka udah mulai lepasin apa namanya limit-limit. Oh iya. Iya, jadi dibiarin apa kenceng gitu. Kan biasanya kan Oppo itu Gua dari bahas performance gaming iya, lagi. dari 10 Pro Plus sebenarnya tuh 10 Pro Plus udah lepas performance-nya sampai 46 derajat. Nah, semenjak Reno 11, 12, 13, 14 itu di 38 langsung begini. Iya, langsung di limit. Langsung di limit karena memang dia ngejar di bagian stability kan. Iya. Nah ini agak beda nih, yang sekarang nih compact cuman dia berani untuk mencoba lepasin performanya. Lepasin performance-nya. Iya. Oke. Menarik sih. Dan gue nah ini sedikit review soal Reno ya. Gue sebenarnya tuh udah coba ini handphone, kemarin kan gue ambil gambar kan. Ini tuh handphone bagus pak. Ya, cuman lagi-lagi ketika kita ngomong handphone bagus, base market di harga gitu. Maksud gue untuk sebuah handphone bagus, apakah menjadi bagus dan worth it itu beda lagi ceritanya kan. Betul sih. Ini harganya ini ya, kita lihat nanti review, tonton aja, kita bikin sefair mungkin lah. Iya. Besok launching ya. Besok launching, harusnya besok udah naik. Besok naik. Iya gitu ya. Jadi lanjut ke Redmi Note aja dulu ya, mending Xiaomi, canda ya. Jadi gitu lah, dan gak cuma 17 Pro Max doang, di sini sebenarnya tuh ada lagi nih, katanya spek dari Gizmo Cinanya tuh ada Redmi Note 17, Redmi Note 17 pakai 6S 4G, 6S Gen 4G, Gen 4. 6S Gen 4. Gen 4, 6S Gen 4. Ya. Gen 4. Di flat design di 1,5K resolusinya 50 main cam. Cuma ini dia akan ada sunat-sunat ini gak sih, di kayak ultrawide yang gak ada tiba-tiba gitu. Di mana? Di Redmi Note. di Indo apa di Cina? Nah, di Cina dulu deh kita ngomonginnya. Di Cina mah enggak. Tapi di Cina bakalan sama menurut gua. Iya, harus sama sih. Harus sama. Iya. Kalau di Indo ya paling baterai. Apa kita live aja ntar ya? Pas launching. Iya, Redmi Note ya. Gue pengen. Tanggalnya belum ada, Juli doang. Gue belum tahu nih kapan nih. Iya, Juli ini kan video ini Juli, berarti harus bulan ini nih. Bulan ini. Iya, gitu ya. Iya. Tapi kalau ngomongin speknya, 6 Gen 5 ini tuh sebenarnya nggak menarik ya. 6 Gen 5. Iya, 6 Gen 5 apa Ya tadi udah. pakai A78 kan? A78 lagi. Iya, maksud gua kebantai-bantai sama Dimensity 7500, Pak. Nih, kita ngomongin Dimensity 7500. Jadi ternyata gua mendapati 7500 tuh ternyata seri tobat gitu ya. Dimana 7300 dan 7400 kan terkesan tidak ada perubahan. Yes. Pakai ARM lama yaitu A78 sama A55 ya kan. Sekarang tobat nih, Dimensity 7500 ini pakai C sekarang. Oh, pakai C. Iya, pakai C. Jadi ARM terbaru nih 9,3 9.3 gitu. Nah, kalau ngomong C ini tuh sebenarnya ada 4 C ya. Jadi C1 Ultra, C1 Premium, C1 Pro sama C1 Nano Iya. gitu. Nah, ini Nano. iya, yang 9500 kan nih. Contohnya nih kayak 4 GHz itu C1 Ultra, lalu 3500 C1 Premium,
sama yang Pro, jadi kenceng-kencengnya. Nah, kalau seri low powernya ini sebenarnya gigahertznya tuh mirip kayak tahun lalu, cuman diperbarui dari segi arsitektur gitu. Kalau arsitektur lebih baru biasanya lebih awet gitu, karena dia kan pakai yang terbaru. Jadi kayak mungkin ini didesain untuk handphone lama lah gitu ya. Jadi mungkin ngomongin update, kapabilitas update juga lebih bagus gitu loh. Kita mau lihat. Iya, nah untuk 7500 versus 7400 sebenarnya secara hertz mirip, cuma ya tadi C1 Pro dan C1 Nano gitu. Sementara kalau 7400 ini masih pakai A78 dan A55 yang dimana ini 2020 dan chip ARM 2017 gitu. Jadi kayaknya MediaTek ini lagi-lagi nguncungin gigi gitu. Betul sih, ini sih sebenarnya menarik banget ya. Iya, sebenarnya kan emang kalau ngomongin Snapdragon kita ngomongin mid range ya. Kita kan strong di mid range ya. Maksudnya kayak mid range-nya Snapdragon itu antara 7 dan 8 tuh jauhnya minta ampun, Pak. Betul. 6, 7, 8 itu jauhnya banget gitu. Iya. Maksud gua kayak enggak beda banget. Iya, beda banget, Mas. Sampai harganya juga jauh. Tapi sementara di sini ada niat baik dari MediaTek buat at least ngasih arsitektur yang lebih baru gitu. Tapi Ger, kenapa? Gue ngeliat ada sedikit kejanggalan. Janggalnya apa tuh, Di? Ini saya membandingkan ya Dimensity 9500 sama 7500. Wah, ya apa tuh? Nih, kan sama-sama pakai C1 ya. Betul. C1 Pro, tapi yang ini C1 Pro dan Nano ya. Hertznya beda, Pak. Hertznya beda. Tapi proses bikinnya dia ini masih 4 nanometer. Damn. Kalau 9500 sudah 3 nanometer. Iya. Tadi sebenarnya arsitekturnya sebenarnya bukan yang jadi sebenarnya masih di nanometer yang 4. Jadi masih pakai nanometer lama. Tapi arsitekturnya lebih baru gitu loh. Core baru, arsitektur lama. Iya, gitu sebenarnya. Ya tetap ada pembedanya lah, gila lu. Masa 3 nanometer juga 300 ya orang pada nggak beli 9.000, Cok. Kok bisa? Iya, tapi seenggaknya yang poin gua adalah niat baik MediaTek ya untuk 7300 yang dimana low power yang harusnya bisa lebih terjangkau, di mana ini tuh bisa jadi dipakai lama gitu. Betul. Karena kan sekarang kalau ngeliatin tren handphone, Redmi itu kan udah mulai jualan update lama sekarang. Iya sih, bener juga. Ya terakhir kan udah jual 3 tahun 4 tahun. Udah kan? mulai menjualan lama, barang iya, lama. Iya, barang lama, update yang lama. Update lama kan. Ya itulah kira-kira dari Redmi Note. Tapi menurut lu Di, akankah Redmi Note ini menjadi penyelamat di handphone batu bata ini Di? Gue sangat mengharapkan ada subsidi lagi dari Xiaomi global. Kalau Redmi Note enggak sih kayaknya. Gak mungkin lah. Enggak subsidi itu enggak separah. Menurut gua se ekstrem Poco. Ini momen terbaik Xiaomi buat untuk unjuk gigi kan? Iya, lebih tepat take over market share. Betul, market share-nya dinaikin lagi gitu. Betul. Baru dia masukin ke HyperOS yang terbarunya. Betul. Masuklah nanti mungkin ada Xiaomi Cloud. Nah, masuklah agen. Sekarang kan eranya AI ini ya. Nih lagi-lagi kita ingetin di komputer kemarin tuh bukan cuma AI, tapi yang kencang adalah agentic. Agentic ya. Agentic AI ini sangat membantu kan. Lu silakan cek konten gua pribadi ya, konten nyantai sebenarnya. Untuk bahas agentic si Tekno punya, yang dimana itu gampang banget, ya kan? Dan ini transient gitu loh. Maksud gua kalau misalnya Xiaomi lebih serius di bagian sini, kayaknya bisa lah untuk. Menurut gue sih ini potensi semua. Betul, potensialnya gitu ya. Semua. Tapi gue tuh masih skeptis ke HyperOS cu. HyperOS 3 yang ini tuh gue liat di 17 tes sebenarnya bagus, tapi itu nggak banyak perubahan gitu loh. Nunggu 4 dong. Harus bareng gak sih menurut lu ntar? Ada HyperOS 4 gak sih ntar? HyperOS 4 akan hadir. Tahun ini gak mungkin? Ya di Xiaomi 18. Iya. 18. Kan Redmi Note ya kan? Redmi Note gak mungkin HyperOS yang 4. Kan Redmi Note dulu kan. Biasanya kan nanti di Indo paling beda-beda 2 bulan gak sih biasanya? Ya, berarti hari apa? tahun lah. Juni, Juli, September. Dia itu mengganggu ketika hype-nya iPhone dan Samsung udah reda. Oh iya selalu, dia ngisi di sana biasanya. Reda, masuk Xiaomi yang si Redmi Note ini. Nah akhir tahun ada Xiaomi 14 boom lagi. Xiaomi gitu. 18 kali ya? 18 boom lagi pakai HyperOS 4. HyperOS 4 nya gimana tuh bang? Sama aja, ya. Intinya nih kita udah kasih tahu Redmi udah mau keluar. Lu siapin duit dari sekarang. Betul. Kalau misalkan Xiaomi mulai subsidi lagi, betul. Lu harus beli. Betul. Itu aja. Udah kalau misalnya ada kalimat subsidi, beli. Udah. Nih kemarin juga ada Poco apa namanya iQOO Z11 4,2 juta.
Kan kita udah bilang juga kalau misalnya ada harga bagus, lu punya duitnya, nih lu incer dulu ya. Lu incer nih, misalnya gue pengen apa ini ya, Ultra gitu kan. Lalu tiba-tiba ada double date, ya kan? Biasanya ada tuh diskon-diskon. Betul. Dan diskonnya tuh biasanya di beberapa tanggal, kayak 77 udah mantep nih, Iya. 88 lebih goblok lagi harusnya. Biasanya gitu. Biasanya Biasanya gitu gitu. ya. Lihat aja tuh ntar, 77 bulan ini ya. Sekarang udah 7. Iya 77 benar bulan ini. Iya tapi kita gak bikin rekomendasi, gak usah sih. Ntar, ya rekomendasi ntar lah ya, abis ketiga aja lah ya. Habis ketiga. Iya. Ya. Oke lah ya, lanjut kita ke yang awet juga yaitu Samsung ya. Jadi ini Samsung entry level 2026 gitu. Ini kenapa lu bilang Samsung A27 ini jadi harga terseksi 2026 nih? Ini Apakah Anda ingin diundang ke sarang ya? enggak. Oh, enggak ya. Saya capek ngeliat teman-teman saya ke Anpek gitu ya. Saya enggak kuat. Aku tidak bisa bikin konten banyak, Bang. Gitu. Bukan, maksudnya kan meliput keadaan. Aku capek sekali gitu loh. Udah. Makin lu ngomong makin blunder tau nggak? Setan lu. Kenapa sih? Tapi ngomong-ngomong nama warnanya tuh light green ya, Bapak? Green light ini di balik. Light green atau green light? Enggak ngerti gua. Oh gitu, lanjut. Pertama, kita lihat launching di India. Harganya Kenapa launching di India bagus? Oh, kita lihat harganya berapa bang? kan belum launching di Indo. Oh, iya. Kalau launching di Indo teman-teman udah bahas dong. Iya, ntar. benar. Iya. Kan kita belum nih. Lanjut. Iya kan? Ini A27 di India tuh harga 5,5 juta kalau di convert. Iya. Berarti 5 juta? 5,5 juta. 5,5 juta, A27 ya? Ada kemungkinan ada lebih mahal, ada lebih murah, tapi di range 5 juta. Iya. 5 juta dengan spek seperti ini menurut gue paling aman. Pertama A27 akhirnya udah pakai AMOLED. Oh. Udah punch hole, udah nggak water drop lagi. Akhirnya. Kemarin kan masih water drop, Water ya drop, kan? iya. Sekarang udah punch hole. Udah punch hole. Itu udah bagus ya. Iya. 6 Gen 3 juga kan. Baterainya ya Mungkin dia nggak oke mau lah. water drop karena nggak mau disamain sama P4X Realme kan? Betul. Realme P4X tuh kalau diomongin banyak banget. Belakangnya ganteng, pas dibalik ke depan. Terus Realme. dia kameranya 50 megapiksel, ada ultra wide-nya juga, Iya. ya kan? Terus ada fitur AI-nya. Maksud gua A37 kan jadi bermasalah banget nih. Betul. Ya kan orang bingung nih mau rekomendasi gimana. Iya. Menurut gua A7 jadi penyelamat. Oh. A37 berapa terakhir? 7 juta. Ini 5 juta. Oh, bisa lebih hemat. Lebih hemat. 5,5 juta. Iya. Wah, pakai SoC-nya emang apa di? 6 Gen 3. Wah, lumayan lah ya. Lebih Tapi oke lah. 6 Gen 3 kan ada di Redmi Note, di Redmi Note 17 5G. Mendingan Redmi gak sih? Apalagi kalau dia mendengarkan warga, Lejun, buka dong bootloader-nya, Lejun. Mau di Castro. Tapi bener nggak? Menurut lu bagus gak kalau misalkan A27 itu di harga 5 jutaan? A27. Ya, udah sekarang sih udah setuju gua. Saingannya udah pasti bakal Redmi Note doang. Iya, Redmi Note doang lawannya udah. Bener, Tapi kan? kan maksud gua kan kita kalau nggak usah ngomongin seri ya, ngomongin harga dan dapat kan kayaknya Samsung A27 kan ya kalau ngomong software ya lebih mature gitu. Betul. Iya. Betul. Tapi bebas sih sebenarnya kalau lu ngomongin handphone nih balik lagi ya. Kayak apapun yang dilakuin kan tuh duit lu ya. Betul. Cuma kita menyarankan jangan. Cuma kalau Iya. lu pengen ya udah. Bebas aja. Itu sama kayak ini tau gak lu? Biar Poco X8, gue inget banget Poco X5 Pro kan banyak yang ganteng tuh desainnya kan banyak apa limit. Nah, suruh uninstall apa sih? Gue lupa lagi. Di Yoyose. Hah? Yoyose. Iya Joyose yang dimana itu buat sistem sama kayak buat OTP lu hilangin tuh ya demi kagak ini ya goblok jadinya. Cuma kalau itu karena itu duit lu ya terserah lu. Enggak masalah. Lu kalau mau pakai buat game tadi ya udah. Iya gitu. Pakai. Kita maksudnya tuh adalah pakailah HP sewajarnya lah gitu. Tapi ya. 6 Gen 5, 3 Iya. juta tuh nggak wajar. Gak wajar. Nggak wajar. Untuk sekarang ya? Walaupun itu duit lu bebas ngapa-ngapain. Ini yang buat juga ini HPP gua gitu. Iya. Anjing juga 3 juta jual. Buka bootloader lagi. Iya. Mau buka bootloader 3 juta lagi. Iya. Udah enggak tahu. Bilang aja lu pengen ganti kan lu, ngaku aja lu OS-nya enggak suka kan. Ya gue mah tahu isi hati orang Xiaomi tuh sama makanya di Mi Fans tuh banyak banget yang ganti-ganti ke iPhone. Love hate ya? Iya, jadi kayak dia sebelah sama iPhone cuman diganti temanya tuh iPhone karena Iya, dia sadar HyperOS gitu. Makin sehari 2 hari mungkin seneng pas 5 bulan kayak anjing juga nih. Gitu. Apa sih ini gitu kan diganti lah. Ya itu ya, makanya HyperOS 4 nih harapan sih. HyperOS, Gila sih. ya, Tapi lanjut ke A27 tadi gimana? 6 Gen 3
Super AMOLED 120 punch hole 5.000 mAh. Wah. Gila sih. 5.000 mAh. Tapi satu hal yang gue agak takut. Apa tuh takutnya? Samsung naikin harga A37-nya. Oh iya. Diganti ke A27. Bagus kok itu, gue suka banget gue. Lanjut. Jadi itu sih ya kira-kira ya mungkin harusnya kalau ngomongin Samsung sih kayaknya dari tahun ke tahun juga. Tapi Samsung belum ada suara-suara naikin harga ya? Karena dia naik gope. Oh, udah? Iya. Karena gini, kayaknya ini analisa asal-asal ya. Iya. Reno Vivo V80 akan muncul bentar lagi. Iya. V70, jadi V series mereka kan 2 kali. V series tahun 2 kali. Reno juga 2 kali. Betul. Nah, kalau Samsung nembak harga langsung tertinggi ATH, jebret. Jadi kesannya nggak naik. Kenapa Reno naik terus? Karena Reno tuh masih butuh jualan di per half 1. Betul. Half 1 gak jualan, mampus dia, nggak ada campaign half 2 gitu kan. Iya. Half 1 nyesuaiin nih harga sama duit nih. Half 2 naik lagi harganya. Naik lagi. Jadi kesannya naik terus. Kalau Samsung kan karena dia sekali jadi nembak. Kayak Xiaomi sebenarnya. Iya sih, dia langsung naik di awal kan. Iya, dia di awal nembak. Nah, kalau Xiaomi tuh ya dia lihat-lihat kiri kanan, naikin gak ya? Sepi, naikin. Itu Xiaomi itu. Langsung 6 juta pokoknya. Iya, dari langsung. 4 juta. Iya, langsung 8 juta pokoknya X8 Pro ya. Yang enggak beli tolol bener. Lu kemarin dibilang ngamuk-ngamuk di Facebook. Iya, sekarang lu lihat nyata Iya, gimana. iya, Bang Tolol udah bener. Gimana nih? Ngomong kan limit Bang, bukan limit, enggak limit. Iya. Lah, lihat. Berarti tuh. aku tolol dong karena pakai X300 ya gitu. Enggak. Anjing dia logikanya itu di twist gitu loh. Bisa loh orang kayak gitu ya. Menarik ya. Kemudian kita ada juga yang menarik nih. Apa tuh? Pacul of the Week. Pacul of the Week. Mau yang dari siapa nih? Yang ini. Hilman dulu nih ya. Secara umum semua brand HP persaingan mereka udah di puncak cerita. Menarik, kita tunggu 2027 sampai 2030 siapa yang bertahan, siapa yang akan tumbang. Wah, Bener sih. gila nih, puitis juga nih orangnya. Si siapa namanya nih? Cuman itu sih Hilman. yang gue pikirin ya, bener juga. Ini harga naik. Betul. Ada kemungkinan gak brand HP itu gagal? Ada. Jadi Ada banget. Bangkrut gitu. Yang paling danger adalah ketika dia jual HP doang. Oh, nggak punya ekosistem yang lain. Betul, tuh dangernya minta ampun tuh. Kita lihat. Itu yang danger. Udah Benar. HP doang, HP kemahalan. Market share nggak gede Wah gitu. iya, orders, masuk ke orders tau gak lo? Gak masuk ke 5 besar, orders masuknya. Mampus itu mah. Iya, Kalau itu gua makanya Xiaomi tuh aman di situ. Iya, dia udah ready Udah semuanya. ready semuanya. Jadi kayak kalau gua mungkin nggak dapat revenue tahun ini dari handphone yang banyak kayak tahun lalu gitu ya. Jadi Ya, gua pakai yang lain, iya. ekosistem. Atau dia pengen nge-push lagi pakai budget yang lain gitu. Emang gila sih. Yang fenomena uniknya tuh AC. Tiba-tiba jualan AC, AC-nya bagus, harganya murah. Iya. Sampai-sampai AC Xiaomi-nya itu jadi mimpi buruk tukang AC. Kenapa? Lu belum pernah lewat ya? Udah jadi di gua beberapa kali Oh. mimpi buruk teknisi AC nge-servis mau AC ya Xiaomi. Karena bongkar ribet banget. Oh. Emang ribet gitu. Karena mungkin teknisi di Cina mungkin ada satu standar level kali yang belum disampaikan di Indo dia kali ya. Mungkin ya gue Jadi sih kayak ya gue mikir gitu. Jadi teknisi Indo itu belum nyampe level teknisi Cina gitu. Untuk alatnya dan lain-lain. Mungkin Bisa di, jadi. Iya, mungkin di Cina biasa SOP-nya. aja. Iya. atau mungkin ya itu dia. Gue juga kan pas lagi pasang itu di ruangan kita. Gue bilang salah satunya tuh ya Xiaomi Indonesia tuh harusnya ngajarin atau Betul. ngasih Iya. instruction-nya. Iya, itu juga kemarin kan gue juga ngobrol sama orang Xiaomi-nya. Kalau bisa bikin lah workshop satu, Iya. ambil aja 1000 pekerja tuh bisa. Tapi tadi ya kayak gitu ya. Gue juga sempat kepikiran dari komennya ini, kenapa di era-era semua makin mahal pasti ada aja yang kalah. Karena kan bukan di setiap bencana sih, di setiap perubahan Iya. ada yang naik dan ada Ada yang juga turun. gitu. Nah, Pasti. kemungkinan gak sih ada brand HP yang jatuh yang sampai gulung tikar gitu? Gue sih ngeri sih. Menurut lo ada nggak kira-kira? Komen, sebutin ya. Masa gue perlu kasih polling potensinya yang mana aja gitu kan? Nggak mungkin gitu dong. Jangan dong gitu kan. Lanjutnya kita ke yang pertanyaan kedua, yaitu kalau HP pada mainan lokal AI dari KTCBB ya bakal ada RAM 28 di 32 dan minimal RAM 12 GB demi menunjukkan AI lokal
Terus support 24 GB. UFS 5 2 nanometer power sih kalau RAM pabrikan bisa meledak tuh HP. Enggak, salah lu karena kita baru ngobrol ternyata untuk running lokal AI itu butuh 4 GB doang ternyata. Kecil, agentic AI itu kecil. Iya, agentic AI itu 4 GB. Ini di source yang sangat valid. Iya. Iya, jadi salah. Kalau lu mikir AI lokal itu untuk generate video kayaknya enggak sih. Enggak. AI lokal yang kita maksud adalah ini ngomong agentic gitu. Ya, jauh ini agentic dan gua nggak tahu sih. Jadi gini, kenapa agentic itu dibutuhkan offline? Gini, jadi kan bagus agentic adalah dia ingetin lu gitu kan, dan apa yang terjadi Jadi kayak hari ini. Nah, Asisten lu. masa iya pas internet kan kadang-kadang kan ada yang turun naik kan. Kalau internet turun masa nggak ada gitu. Kita miss satu hal ya nggak bisa. Iya. Itulah butuhnya offline. Ya, dan tipe-tipe AI kayak gitu kan bukan tipe-tipe AI yang butuh data banyak. Betul. Yang penting dia tahu konteksnya kita lagi bawa apa, Betul. dia tahu cara kerjanya gimana. Biasanya di training dulu. Ya, gitu. gitu. Jadi udah nggak perlu ini cloud load lah. Iya, gitu. untuk kayak gue pribadi aja ya, gue pribadi juga punya, maksudnya kayak cloud pakai kan gue juga kita pakai cloud lu, terus gue pakai si Gemini Pro gitu kan. Itu keduanya ya gue ajak ngobrol terus, maksudnya biar paham maksudnya dan makin kenal guanya gimana gitu. Iya, itu. Yang lokal tadi ya intinya enggak, maksudnya ya begitu jawabannya, bukan soal generatif AI, itu memang gede sekali loadnya karena dia kan butuh belajar learning yang butuh cepet lah gitu, cepet dan banyak dan berat. Nah ini enggak, maksudnya lebih ke agentic AI sih itu. Ya pokoknya ini memang AI ini tuh terlalu early banget sebenarnya. Jadi belum jelas lah pembagiannya tuh kayak gimana. Iya. Agentic itu buat mana, yang generatif untuk buat device yang mana. Kalau generatif tuh buat fun itu sebenarnya. Enggak juga sebenarnya. Tergantung lu Kalau iya, tapi kalau misalnya generatif yang profesional kayak kemarin tuh yang gue kesencen tuh sebenarnya dipakai untuk beberapa PH itu buat bikin storyboard. Iya, karena kan tetap Iya. aja generatif tuh kalau lu bisa training itu bagus banget Iya, kan. Lu buat bisa bikin training. storyboard tuh bagus banget ternyata. Iya, lu tinggal masukin prompt, Iya. prompt yang udah Karena tuh bukan bisa. prompt, lu masukin ini Gambar. enggak, bukan script buat Iya. file mainnya. Jadi kayak nanti lu tinggal set aja. Jadi itu bener-bener motong 1-2 step, anjing gila banget. Lanjut komentar nih, jangan Komentar kreator ya, jangan mau diperalat kapitalis dan antek-antek. Kita sebagai konsumen juga harus lebih cerdas dari mereka. Mereka mau menggoreng harga, kita sebagai konsumen juga menggandingkan pasar dengan menunda beli produk terbaru dalam jangka. Ya itu bukan bukan salah lu juga. Iya, bukan, tapi masalahnya kan tadi gue bilang, kita mah gak nyuruh beli HP. Maksud gue, kalau lu mau beli HP ada duitnya dan murah, beli. Tapi bukan artinya lu beli sekarang. Nah, permasalahannya kan adalah di komentar ini tuh seolah-olah semua orang tuh tidak butuh handphone. Ya. Nah, gue bilang tadi, handphone itu sekarang udah masuk ke bagian udah cari duit, cari hidup, terus mungkin sekarang udah main dating apps gitu kan, dimana sekarang. Jadi handphone itu tuh dibutuhkan banget sekarang gitu loh. Mau lu cari duit, suka nggak suka, lu butuh HP baru. Gitu aja gampangnya gitu. Ya, Udah hampir sama kayak makanan. Ya, cuman emang Untuk era sekarang ya. ya maksudnya lagi-lagi sih, ya lu nonton tuh jangan apa-apa hitam putih gitu kan. Iya. Lu jangan mau beli HP, wah impulsif. Kalau nggak beli HP, wah orangnya ini banget di pelit gitu ya. Tengah-tengah aja. Lagi-lagi kebutuhan gitu. Iya, kebutuhan. Kita ngasih tahu buat teman-teman yang memang pengen ganti handphone. Iya. Kalau lu nggak pengen ganti handphone ya lu jangan terpengaruh. Iya. Tahan aja iman lu, siapa tahu nanti. Ya memang ya, apa namanya, nggak semua orang bisa kayak Alvin lah gitu. Iya. Alvin kan bagus dikit, beli nggak ya? Iya. Beli aja Iya. kayak dia tuh Iya. nggak ada serinya dia tuh kan. Makanya. Iya, tapi ya itu poinnya adalah ya wake up call gini mungkin bisa aja. Jadi kayak karena kan ketika nggak ada yang beli kan berarti kan wah, Benar. apa yang salah nih. Tapi gua sih masih percaya ini tuh bukan settingan untuk harga naik ini emang. Emang udah Lagi waktunya. eranya juga sih menurut gua. Iya, kayak pandemi aja Iya. gitu. Ini tiba-tiba nih pandemi teknologi. Sulit ya. Ini dari Haris ya, sebenarnya kalau ada satu brand besar berani bikin OS sendiri, optimalisasi sendiri, lebih murah agar development lebih mudah dan sistemnya lebih mudah. Harusnya bisa. Tapi sayangnya kapitalis aplikasi Google, semua aplikasi hiburan sampai toolsnya dikuasai sama Google, plus dia punya OS Android lagi. Pasar HP udah hancur. OS itu aja mau dibawa kemana ini? Oh iya. Sebenarnya udah ada brand besar bikin OS sendiri, optimasi tahu siapa? Xiaomi. Xiaomi udah punya X-Ring. Ini masih Android. Iya. Tapi maksud gua kalau dia bikin jadi SoC-nya aja untuk masuk ke pasar aja susah. Apalagi OS. Masalahnya gini sih menurut gua. Kalau kita ngomongin soal industri ya mungkin terserah lah kapitalis. Iya. Tapi dengan adanya OS baru, gimana orang-orang sekarang ini beradaptasinya? Betul. Gitu. Itu yang ribet. Ada alasannya kenapa Windows ini tetap
dipakai banyak orang. Iya. Karena udah terbiasa dan banyak pekerjaan yang membutuhkan Windows gitu. Jadi bukan soal kapitalis sih, karena kebiasaan ini sih. Kecuali ada OS baru yang bisa porting semua aplikasi itu natif. Langsung gitu ya. Bisa, nggak bisa. Ini kan masalahnya kalau OS itu ada, lalu dalemannya untuk bisa menjadi natif itu ada salam tempel kiri kanan gitu loh. Ya banyak langkahnya. Iya, lah. nyocokinnya susah juga. Jadi nggak segampang kayak bikin OS baru, murah, keren, pindah sono enggak. Iya, ribet, terlalu beresiko. Customer akuisisi itu susah banget. Customer akuisisi susah. Lu lihat bapak lu yang pakai Samsung contoh, Iya. suruh pindah ke iPhone, lu dipukul yang ada. Iya, nggak mau dia, nggak mau, Tabok lu nggak aja. mau, nggak Ngapain mau. ganti HP bapak gitu Iya. ya. Bapak maunya HP jelek aja ke bapak. Iya, Mau belajar lagi gitu. Samsung aja kalau enggak gitu ya. Iya, nggak bakal Susah. mau. Coba bapak gue kasih iPhone mau dibanting pasti. Iya, ini apa ini gitu kan? Iya. HP apa juga jelas banget gitu. Apa ini? Babi kau gitu kan dia gitu. Susah, terus juga buat di developer. Iya. Developer disuruh porting, walaupun udah ada cara natif-natif atau apa gimana, itu butuh duit coy, Iya. butuh karyawan baru. Masa nih lu udah kerja nih bikin developer sekalian nggak nge-porting kan, lu marah kan Iya. pasti kan. Nah anjing gua kerja tambahan gaji segini juga. Iya, gitu. sistem porting lagi, ganti semua lagi, ntar bug, repot sih. Ya kecuali ntar AI ya. Iya, Udah bisa mungkin porting. ada AI ada membantu kan. Tapi nggak tahu ya. Thank you Haris komennya. Lalu ada Ravinson terakhir ya. Dua oknum lo. Dua Dua oknum lo oknum berdua lo. jualan HP kah dan mau bagi-bagian orang yang namanya HP, pasti turun dimakan waktu. Kayak tadi sebenarnya. Nah itu dia, kita kayak mempromosikan harus membeli sebuah handphone. Dua oknum lo berdua. Dua oknum lo berdua jualan Makan HP. waktu karena HP terus. Enggak, apa sih? Lagi jelas banget logikanya. Maksudnya tuh ya masih turun dari aja tuh. Ya pastilah. Masa naik? Maksudnya adalah nanti next gen-nya itu nggak akan turun. Begitu. Bukan artinya ini 30 juta, 20 tahun lagi 20 juta. Itu gak masuk ini ya. Makanya minum susu, jangan minum Royco. Ya. Kacau nih ya, Raviens nih. Apa nih? Raviens 3092 ya. 92 IQ lu kan. Damn. Gak apa-apa lah, Iya. pembelajaran. Tapi emang gitu sih, orang-orang kayak ngeliatnya nggak gimana-gimana itu, langsung menyimpulkannya terlalu gampang gitu. Iya. Capek gua. Iya gue dari tadi bacain komen ini maksudnya apa sih? Gue berarti ya udah lah ya. Iya. Oke, mungkin kita udahlah kayak capek gue nih. Ya udah guys, ya sampai jumpa guys. Bye bye.